Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan bahagia ya. Di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang bagaimana caranya memulai sebuah bisnis dengan modal yang kecil ya. Tidak perlu modal yang besar. Jadi begini ya, ketika seorang tidak pernah melakukan bisnis atau dagang ya, mereka akan kesulitan dalam mencari ide atau gagasan. Biasanya akan selalu ada pertentangan-pertentangan dalam pikirannya ya. Jangan-jangan kalau aku bisnis ini nanti gagal, jangan-jangan ini gagal, jangan-jangan ini gagal. Terus, jadi idenya dia mentahkan sendiri. Akhirnya apa, yang nggak pernah jalan-jalan. Nah, ini ada solusinya. Ketika teman-teman ingin memulai bisnis, maka mulailah dari yang kecil dulu. Yang kecil, yang bisnis yang bisa kalian handle ya. Modalnya nggak terlalu besar. Misalnya mau kalian mulai dari modal berapa, misalnya 100.000, 300.000, atau 500.000. Nah, kalian mulai dulu, cobalah. Misalnya mau bisnis apa, misalnya untuk bisnis kosmetik misalnya, kita bisa juga jadi reseller. Misalnya kita beli produk kosmetik dengan harga 100 ribuan, kemudian kita jual lagi, dijual eceran ya. Misalnya 100.000 dapat 3, misalnya kita ecer lagi, misalnya kita jual satunya 30.000, 40.000, kita untung 20.000, berarti kan untung 20%. Kita putar lagi modalnya, kita putar lagi. Nah, nanti setelah kita berputar makin besar, maka ketika itu kita tambah modalnya, kita tambah lagi kosmetiknya, yang apa jenisnya, yang lain-lain. Atau kita mulai dari bisnis yang ada di sekitar kita, misalnya jualan kelapa muda misalnya. Kelapa muda di sekitar kita kan ada, laris ya. Misalnya satu kelapa muda harganya cuma 6.000, kita jual 9.000. Berarti kan sudah untung sekitar berapa itu, 30%-an lebih ya. 3/9 ya, berarti kan 30.000, 30%. Nah, nanti modal misalnya 100.000, kita jual beli kelapa mudanya sekitar mungkin 10 sudah 60.000, atau 15 90.000. Kemudian kalau alat-alatnya kan kita bisa kita berdayakan yang ada dulu di rumah, itu berapa. Nah, nanti kita puter itu uangnya. Kalau misalnya sehari laku misalnya 10 atau 15, berarti kan kita sudah bisa, keuntungan kita sekitar 30 sampai 40.000 ya sehari. Nah, nanti kita putar lagi, modal itu kita putar lagi. Nah, ketika memulai sebuah bisnis, maka kita harus berani ngambil resiko. Kalau kita nggak berani ngambil resiko, ya kita sampai kapanpun nggak akan memulai sebuah bisnis. Taruhlah misalnya aku modal 100.000 ini hilang nggak apa-apa, tapi aku belajar pengalaman yang begitu banyak. Pengalaman bagaimana cara misalnya mencari stoknya, kemudian pengalaman bagaimana cara menjualnya, kemudian cara pemasarannya bagaimana, kemudian tantangannya itu apa saja. Tentu saja berbeda ya ketika kita jualan kosmetik dengan jualan yang kelapa muda gitu kan, berbeda. Atau kita jualan sembako itu kalau kebutuhan sehari-hari maksudnya ya, bukan sembako yang baju-baju, itu bukan. Jadi kebutuhan sehari-hari, misalnya ada gula, kopi, beras, kemudian rokok dan lain-lain. Itu kalian bisa mulai dari modal yang kecil dulu. Misalnya 100.000, 200.000 kalian belikan apa, kemudian dicendal-cendalkan di depan rumah atau gimana, buat kios yang kecil, atau beli spanduk aja apa di sini tersedia apa macam-macam gitu. Itu kan modalnya nggak besar ya, bikin spanduk, kemudian ada meja, kemudian dikasih atap kecil-kecil, dikit-dikit gitu, kasih atap biar nggak kepanasan dan nggak kehujanan. Syukur-syukur ada modal untuk beli gerobak. Tapi kalau misalnya kalian nggak beli gerobak pun nggak masalah, kita jual di depan rumah dulu. Aku punya pengalaman ya, itu keluargaku ya, ada juga yang jualan, mulainya dari situ ya, barang-barangnya cuma dicandalin di ruang tamu gitu ya.
kemudian berputar modalnya tambah besar, dan sampai akhirnya bisa sewa ruko, kemudian sewa ruko tambah besar, barangnya dilengkapi, dan sampai sekarang masih jalan. Bahkan temanku ya ada juga yang memulai bisnis apotek itu dari kecil-kecil, cuma ukuran 2 kali 3, nyewa ruko 2 kali 3, ditungguin, kemudian stok obat-obatan yang kira-kira dibutuhkan di daerah situ, ditungguin sendiri, dilayani sendiri, sampai akhirnya tambah modal, diputar lagi, tambah duit, kemudian bisa beli di sebelahnya, kemudian dibangun sampai sekarang masih eksis. Jadi ketika kalian memulai sebuah bisnis, kalian tuh jangan langsung membayangkan wah harus modal sekian juta, ratusan juta gitu, enggak harus ya, kecuali memang bisnisnya itu memang bisnis yang memerlukan modal besar ya, seperti bisnis apotek gitu kan modalnya ya cukup besar, kemudian bisnis minimarket misalnya, atau bisnis yang lain-lain itu ada juga yang modal besar. Tapi untuk pemula kalian itu jiwa dagangnya itu ditumbuhkan dulu. Karena apa? Karena jiwa dagang atau marketing itu tidak semua orang bisa, guys. Kalau kita tidak terbiasa jualan, kita posting di status WA saja itu malu, guys. Jadi malu, mau posting jualan aja malu. Padahal jualan itu halal. Bahkan 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari berdagang atau jualan. Jadi kalau kalian update status itu sebenarnya adalah ibadah juga. Asal barang yang kalian jual itu benar-benar barang yang halal dan bermanfaat, bukan penipuan dan lain-lain. Tapi beda dengan ketika barang yang kalian jual itu barang yang haram ya, misalnya apa, tokel atau judi online yang sekarang lagi marah ya, atau apa lagi ya yang lain. Pokoknya yang tidak bermanfaat atau menipu, ya itu jelas haram, itu nggak boleh. Jadi untuk yang pertama kali kalian yang ingin berjualan, yaitu jualan apa saja, modalnya kecil-kecilan dulu, yang penting mentalnya jadi dulu. Oh, mentalnya itu yang luar biasa. Kalau kalian sudah terlatih berjualan ya paling nggak sebulan apa 2 bulan atau bahkan 3 bulan, maka jualan itu enjoy, nikmat. Kita update status santai, update di Facebook juga santai, Instagram juga santai. Nah, dan mungkin nanti ada teknik-tekniknya juga bagaimana cara kita update status tapi nggak terkesan langsung jualan ya kan. Ada teknik-tekniknya, kita tinggal belajar aja di YouTube, banyak sekali ilmu-ilmunya. Sekarang itu ilmunya banyak banget. Jadi kalau kalian ingin berjualan apapun itu bisa dicari di YouTube. Bahkan berjualan tanpa modal pun bisa. Kalian bisa menjadi misalnya kayak afiliator ya, afiliat misalnya dari Shopee, Tokopedia atau dan lain-lain ya, Lazada, Bukalapak itu bisa. Nah, kalau kalian ingin di Shopee, cari videoku tentang menjadi afiliat Shopee, itu bisa. Di situ ada cara-caranya, bagaimana cara bergabung, kemudian cara marketingnya juga tak sampaikan di situ. Yang penting mental jualan itu jadi dulu, kalian mendapatkan pengalaman yang tidak bisa dinilai dengan sekedar uang ya guys. Syukur-syukur ketika kita belajar jualan langsung berhasil ya, ya udah itu berarti memang rezekinya di situ. Oke, itu dulu ya untuk tips cara jualan atau cara berdagang di awal untuk pemula. Silahkan kalian praktekkan dan mudah-mudahan bisa merubah nasib kalian menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.